Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Pemanfaatan teknologi tidak bisa lagi dihindarkan karena teknologi adalah bagian dari kehidupan modern. Bagi anak didik kita, teknologi adalah dunia mereka. Mereka yang lahir di era teknologi adalah warga negara digital. Jadi, sudah saatnya para pendidik menyesuaikan cara dan materi pembelajaran dengan kebutuhan zaman, yaitu pembelajaran yang mengasah keterampilan di masa yang akan datang untuk menghadapi dunia kerja. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman bisa diartikan sebagai bekal keterampilan yang perlu peserta didik miliki sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Atau yang sering kita dengar dengan istilah kecakapan abad 21. Pembelajaran yang sesuai dengan konteks kodrat zaman salah satunya bisa dilaksanakan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kemajuan dunia TIK yang pesat melahirkan banyak aplikasi online yang bermanfaat di dunia pendidikan. Baik itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar, mendorong keaktifan, kecakapan komunikasi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi bagi peserta didik. Namun, perlu diperhatikan, TIK hanyalah alat bantu bagi pendidik dalam memberikan pelajaran yang efektif dan efisien. Kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran tetap menjadi poin yang menentukan pelajaran dapat diterima atau tidak oleh peserta didik. Pemanfaatan TIK yang dipadu dengan kompetensi pedagogik akan menghasilkan pembelajaran yang efektif dan bermakna untuk para peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang memanfaatkan TIK adalah model blended learning atau model pembelajaran campuran. Blended learning adalah metode pembelajaran campuran yang menggabungkan metode pembelajaran tatap muka di kelas dan metode pembelajaran online yang memanfaatkan aplikasi. Penggunaan aplikasi online dimanfaatkan untuk memfasilitasi peserta didik belajar mandiri, penugasan maupun untuk penilaian yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, pada topik tools online ini, Ibu dan Bapak akan diperkenalkan dengan ragam contoh pemanfaatan aplikasi belajar di kelas. Apa saja? Tonton terus video ini hingga habis ya! Pertama, kita akan belajar mengenai aplikasi tipe Visual Organizer untuk meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. Ada aplikasi tipe papan tulis online yang dapat digunakan untuk curah pendapat atau brainstorming yang kolaboratif. Ada juga aplikasi untuk membuat peta konsep dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan analisis peserta didik. Kedua, aplikasi online untuk permainan kuis interaktif. Aplikasi ini dapat digunakan untuk penilaian sekaligus meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ketiga, kita akan belajar mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran berbasis proyek. Di antaranya untuk pengelolaan proyek dan mempublikasikan hasil proyek peserta didik. Aplikasi yang akan dipelajari yaitu aplikasi lembar kerja dan presentasi online untuk mengelola proyek peserta didik. Lalu, kita akan belajar penggunaan aplikasi infografis untuk pembuatan media informasi. Wah, menarik ya aplikasi-aplikasi yang akan kita pelajari, Ibu Bapak. Teknologi dapat membantu pendidik dalam memberikan pelajaran agar kelas menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Namun, kemampuan pedagogi tetap menjadi kunci. Kita perlu merancang model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Dengan demikian, harapannya mereka tetap mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Di era digital ini, ada begitu banyak alat bantu yang dapat dikembangkan untuk pembelajaran. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya secara optimal di dalam kelas. Selamat belajar Ibu dan Bapak hebat, selamat berinovasi!